ketika kita puasa Ramadan, kita mungkin di fase dimana kita menjadi pompong, kita mengikat hawa nafsu kita yang sering menggunjing orang, kita tahan terlebih dahulu karena kita sedang puasa. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau misalkan ada orang yang menantang kita untuk berkelahi, kita harus menjawabnya, saya sedang puasa, saya sedang berpuasa. Nah, itu dalam artian kita sedang mengekang. Nah, bukan cuma pelajaran yang di dalam Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini merupakan, kalau istilahnya, sekolah batiniah. Batin kita ditempa, dijadikan kepompong dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar podcast Matas TV, kembali lagi bersama saya Khalica yang akan menemani kalian di episode kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang Ramadan hampir pergi, apa yang sudah kita dapat. Dan sudah hadir bersama kita Ustadz Abdul sebagai narasumber. Halo Ustadz Abdul, apa kabar? Hai Khalica, kabar baik. Teman-teman, Ustadz Abdul adalah guru di MTS Unggulan Sabilillah Lamongan. Untuk memulai obrolan kali ini, aku penasaran nih Us. Nggak terasa ya hari-hari Ramadan lewat begitu cepat. Kadang kita sibuk dengan rutinitas sampai lupa bertanya kepada diri sendiri. Apakah puasaku sudah merubah perubahan? Nah, supaya kita nggak kehilangan momentum, bagaimana cara kita mengevaluasi Ramadan kita? Oke, pertanyaan menarik. Bagaimana kita mengevaluasi bulan Ramadan kita? Apakah kita sudah mencapai keberhasilan atau belum? Iya. Ini banyak ditanyakan sejak dahulu kala karena Ramadan memang bulan penuh berkah. Jadi sebagai pribadi muslim yang baik, sudah selayaknya kita setidaknya kita memiliki pertanyaan reflektif. Apakah kita sudah baik dan benar menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Mungkin saya bisa jawab dari pertanyaan Mbak Khalica dengan pertanyaan balik. Ada 3 pertanyaan yang harus Mbak Khalica jawab, yang mungkin itu bisa menentukan indikator seberapa berhasil Mbak Khalica itu menjalankan Ramadan di bulan ini. Yang pertama, apakah, atau dari 1 sampai 10 deh, skala 1 sampai 10, Mbak Khalica nih hatinya mulai lembut nggak ketika menjalani Ramadan ini? 1 sampai 10. 8. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak Khalica ini lebih mudah tergerak untuk melaksanakan kebaikan nggak? Alhamdulillah. Iya kan. Kemudian yang ketiga, Mbak Khalica ini lebih takut untuk melaksanakan keburukan nggak? Alhamdulillah. Iya. Takut. Nah, mungkin dari pertanyaan reflektif seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Ramadan yang kita laksanakan, kita lalui bersama itu bisa menjadi hal yang positif. Jadi nggak cuma sekedar menjalankan ibadah, namun ada bekas daripada ibadah tersebut. Kayak gitu Mbak Khalica. Karena Rasulullah juga mengingatkan kepada kita semua dari zaman dahulu bahwasanya beliau bersabda, kamin so'imin laisa lahu min syamhi ilal ju' wal atos. Redaksi lain ada yang mengatakan bahwasanya ruba so'imin laisa lahu minal ju' wal atos, yang artinya itu kurang lebih seperti ini: betapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, namun yang didapat dalam ibadah puasa hanyalah lapar dan dahaga. Nah, kita nggak mau dong kalau misalkan kita menjadi golongan yang diperingatkan oleh Rasul seperti itu. Itu mungkin. Oh, jadi begitu ya Us? Ya. Oke. Apa saja tanda-tanda Ramadan kita berhasil? Tanda-tanda Ramadan kita berhasil. Perlu diketahui kita mungkin berbeda. Dalam artian kayak gini. Si A, si B ini, si A dan si B mungkin struggling atau berjuang di suatu ujian yang berbeda. Nah, seperti halnya contoh misalkan anak sekolah berjuang dengan rasa malasnya untuk belajar, kita atau para pekerja
melawan rasa capeknya saat melakukan pekerjaan. Nah, itu bisa ditarik simpul bahwasanya kadar keberhasilan seseorang itu berbeda-beda karena rute manusia juga berbeda-beda. Tapi garis besar mungkin bisa diukur dari kebaikannya. Karena seperti makalah ulama bahwasanya tanda daripada suatu ibadah itu diterima adalah Allah memberikan taufik atau pertolongan untuk melakukan kebaikan berikutnya. Jadi setelah kebaikan, ada kebaikan yang akan dengan mudah untuk dilakukan. Nah, kalau misalkan kita ditarik kepada kita yang seorang pelajar, mungkin taraf keberhasilan kita menjalankan ibadah puasa ini, apakah kita mau giat dalam menuntut ilmu apapun bebas. Apakah kita mau menuntut ilmu dengan lapang? Kemudian apakah kita selalu merasa takut untuk menjadi orang yang bodoh? Nah, kayak gitu. Mungkin dalam skala atau di lingkup sekolahan itu yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan seseorang. Dan kalau misalkan ditarik di dunia yang lebih luas, pastinya Rasul sudah mengatakan bahwasanya memberikan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, berilah kami kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, yang penting outputnya adalah kebaikan dan kebermanfaatan. Kayak gitu. Oke, jadi keberhasilannya itu setiap orang itu berbeda-beda ya, Us? Menurut pandangan saya seperti itu. Jadi sesuai dengan latar belakang kita. Bagaimana cara menjaga kebiasaan-kebiasaan baik setelah Idul Fitri? Kalau menjaga kebiasaan baik setelah Idul Fitri, banyak fenomena di mana di bulan Ramadan kita menggebu-gebu dalam ibadah, baik muamalah maupun mahdoh, baik sosial maupun kepada Allah. Tapi ketika Ramadan meninggalkan kita sudah malas-malasan lagi. Dan itu terjadi nggak cuma di lingkungan kita. Saya juga merasakan hal seperti itu. Ini ada apa? Nah, setelah saya refleksi seperti yang ditanyakan Mbak Kalica, ada sedikit yang bisa saya share di sini. Itu tentang keistiqomahan, ya. Karena gini, Allah itu bukan disembah hanya waktu Ramadan saja, ya kan? Iya. Allah juga disembah, dipatuhi ketika juga di luar Ramadan. Kalau di Ramadan kayak gini, harus di luar Ramadan juga seperti ini. Namun memang istiqomah itu berat. Yang mudah adalah istirahat. Nah, yang terpenting dari bagaimana kita merawat adalah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Itu karena tak lepas dari kekuatan Allah apa yang kita lakukan. La haula wala quwata illa billah. Kayak gitu. Dan juga ada satu prinsip yang saya kenal sudah sejak lama. Prinsip ini prinsip yang namanya Kaizen. Udah pernah dengar? Prinsip apa itu, Us? Nah, prinsip apa ini? Kaizen ini prinsip dari orang-orang Jepang yang secara bahasa sederhananya itu luangkan 1 menit, di mana 1 menit itu di waktu jam yang sama kalian melakukan atau kita melakukan sesuatu yang sama, terutama dalam hal kebaikan. Contoh misalkan Mbak Kalica setelah sholat melaksanakan tadarus yang awalnya di bulan Ramadan menggebu-gebu 1 juz misalkan setelah sholat. Ketika di luar Ramadan kita nggak harus 1 juz. Ya syukur-syukur kita bisa 1 juz. Tapi untuk membuat itu kebiasaan baik itu menjadi suatu kebiasaan, maka kita harus mempunyai tips atau trik
strategi yang harus kita lakukan. Salah satunya ya kaizen tadi, untuk melanggengkan istiqomah kita dalam berbuat kebaikan. 1 menit setelah saya melakukan sholat, saya harus membaca Al-Quran. Nggak peduli 1 juz atau 1 lembar, yang penting 1 menit itu. Kayak gitu. Apa pesan penutup dari Ustadz untuk pendengar podcast Matas TV? Penutup. Saya mungkin nggak ngasih pesan, tapi saya ada satu cerita di mana dulu ketika waktu saya kecil, saya diminta untuk mencari sebuah ulat. Jadi sebuah ulat, seekor ulat maksud saya. Seekor ulat di batang dan ranting jeruk. Saya ingat saya senang banget nyari ulat sama teman-teman karena tugas dari guru saya. Ulat tersebut saya taruh toples, saya lihat tiap hari. Di situ saya taruh sekolah karena memang tugas IPA waktu itu. Ulat ini lama-kelamaan kan menjadi kepompong. Ya, kepompong, bener, kepompong. Nah, menjelang sudah melalui fase kepompong, toples saya buka, kemudian kepompong tersebut menjadi seekor kupu-kupu. Dan di situ saya dan teman-teman gembiranya minta ampun. Karena di situ saya melihat keindahan atas perubahan yang awalnya menjadi ulat yang banyak orang jijik, kemudian menjadi kupu-kupu yang warnanya indah, kemudian terbang dilihat banyak orang, kemudian kebermanfaatannya membantu penyerbukan bunga, benar kan? Benar. Nah, itu saya tarik di sini. Ketika kita puasa Ramadan, kita mungkin di fase dimana kita menjadi pompong, kita mengikat hawa nafsu kita yang sering menggunjing orang, kita tahan terlebih dahulu karena kita sedang puasa. Bahkan Rasulullah menganjurkan kalau misalkan ada orang yang menantang kita untuk berkelahi, kita harus menjawabnya, saya sedang puasa, saya sedang berpuasa. Nah, itu dalam artian kita sedang mengekang. Nah, bukan cuma pelajaran yang di dalam Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini merupakan, kalau istilahnya, sekolah batiniah. Batin kita ditempa, dijadikan kepompong dulu, agar nantinya setelah Idul Fitri kita menjadi versi kita yang terbaik, yang perilaku kita, keindahan perilaku kita bisa dinikmati banyak orang. Kemudian perilaku kita dalam melakukan kebaikan, benih-benihnya nanti tumbuh kebaikan yang lebih besar dan bermanfaat kepada banyak orang. Kayak gitu. Oh, jadi begitu ya Ustadz, berbuat kebaikan itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di bulan lainnya juga ya? Iya, benar sekali. Terima kasih Ustadz Abdul sudah berkenan untuk menjadi narasumber di podcast kali ini, dan juga terima kasih kepada para pendengar podcast Matas TV yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir video. Saya Khalica sebagai host podcast pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf, dan mohon doanya untuk teman-teman. Semoga tahun depan podcast Matas akan berjalan lebih lancar dan akan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.